Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan berhasil menjadi juara pertama dalam festival di kampus. Di saat yang sama, Bu dosen Yan beradu argumen dengan dosen Liu. Mereka berdua sebelumnya bertaruh. Kalau Bupan menang, dosen Liu tidak akan pernah muncul di depan dosen Yan. Kekalahan dosen Liu membuatnya begitu kesal. Dia pun pergi dari hadapan dosen Yan. Dosen Yan ini adalah wali kelas Bupan. Berpindah ke perayaan makan malam setelah festival. Tong-Tong yang selalu menempel dengan Bupan, mereka datang ke perayaan. Tong-Tong ingin Bupan bertemu dengan orang tuanya, karena dia telah banyak membantu. Melihat mereka berdua, ayah Sang Biu tidak mengerti kenapa Tong-Tong bisa bersama dengan Bupan. Mereka pun mendekat ke Bupan. Sang Biu mengingatkan Tong-Tong agar dia tidak tertipu oleh Bupan. Dia juga mengancam Bupan jika dia berani menyakiti sepupunya. Ayah Sang Biu mengatakan Bupan tidak pantas bersama dengan Tong-Tong. Penghinaan dari kelompok Sang Biu membuat Tong-Tong kesal. Dia mengajak Bupan pergi meninggalkan mereka dan mencari orang tuanya. Sesaat kemudian, Tong-Tong pun bertemu dengan ayahnya. Ayah Tong-Tong menyapa Bupan. Dia sudah banyak mendengar tentang Bupan yang sering diucapkan oleh putrinya. Ayah Tong-Tong juga mengucapkan terima kasih kepada Bupan karena dia sudah menolong putrinya. Bupan tersenyum. Dia merasa senang bisa menolong Tong-Tong. Ibu Tong-Tong bertanya ke Bupan, apakah Bupan sudah memiliki rencana setelah dia lulus? Bupan mengatakan dia belum berpikir ke sana. Ayah Tong-Tong mengajak Bupan untuk bergabung dengan aliansi Wudao, namun Bupan menolaknya. Dia merasa orang tua Tong-Tong cukup baik. Setelah mengobrol, ayah Tong-Tong mempersilahkan Bupan melihat-lihat. Dia perlu bicara dengan putrinya. Mereka pun berjalan menjauh dari Bupan. Ibu Tong-Tong merasa Bupan ini tidaklah sombong. Mereka berniat membantu Bupan masuk ke dalam aliansi Wudao. Dan mungkin keluarga mereka akan mengikatnya di masa depan. Seketika, wajah Tong-Tong langsung memerah, yang membuat kedua orang tuanya tertawa. Di lain sisi, Bupan mengambil beberapa makanan. Dia berpikir akan menjelaskan semuanya kepada Tong-Tong, agar di masa depan tidak terjadi kesalahpahaman. Bupan memasukkan beberapa makanan ke dalam mulutnya. Di saat yang sama, seseorang mendekat ke Bupan. Dia juga memberikan penghinaan. Orang yang berbicara adalah Sang Liang. Di belakang ada ayahnya, yang bernama Sang Binceng. Mereka memberikan ancaman agar Bupan tidak dekat dengan Tong-Tong. Ejekan terus dilemparkan kepada Bupan. Di saat yang sama, Tong-Tong muncul dan membela Bupan. Ayah Tong-Tong mengatakan, pria seperti apa yang dekat dengan putrinya bukanlah urusan dari Sang Liang. Binceng memberikan ancaman kepada ayah Tong-Tong yang membuatnya terdiam. Ternyata, Binceng adalah bos dari ayah Tong-Tong. Oh iya, ayah Tong-Tong bernama Binggi. Di saat yang sama, kelompok Sang Biu juga ada di sana. Ayah Sang Biu menyapa Binceng. Dia berniat menjodohkan putrinya dengan Sang Liang. Akan tetapi, Binceng mengatakan putranya tidak tertarik dengan Sang Biu, namun dia sendiri yang tertarik. Binceng ini tidak mau kalah dengan putranya. Gas terus, bos! Mendengar perkataan Binceng, ayah Sang Biu tidak bisa menolak. Binceng memberikan ancaman. Apakah ayah Sang Biu mengandalkan saudaranya? Yang dimaksud adalah ayah Tong-Tong, yaitu Bingyi. Jika memang seperti itu, keluarga Sang Biu tidak akan bisa makan. Perkataan Binceng membuat ayah Tong-Tong kesal. Dia berteriak ke Binceng, yang membuat Binceng kesal. Dia akan memindahkan Bingyi ke Afrika. Pada akhirnya, Sang Biu diserahkan kepada Binceng demi keselamatan keluarga mereka. Bingyi tidak sependapat dengan tindakan yang dilakukan kedua orang tua Sang Biu. Namun mereka adalah orang tua dari Sang Biu. Pada akhirnya, Bingyi tidak memperpanjang masalah tersebut. Dia menatap Bupan, mengatakan dia dan putrinya tidak masalah jika bersama. Masalah Binceng, Bingyi tidak akan mempedulikannya. Seseorang berteriak mengatakan, Jiang Wuyin telah tiba. Yang mendapat gelar tersebut adalah Jiang Beya. Bingyi berniat meminta bantuan kepada Jiang Beya. Namun dia merasa ragu, mereka tidak terlalu mengenal. Banyak orang memberikan hormat kepada Jiang Beya. Jiang Beya ini begitu terkenal dan memiliki pengaruh besar. Di lain sisi, Shen Liang bertekad untuk mendapatkan Tong-Tong. Kembali ke Jiang Beya, dia dikelilingi oleh banyak orang. Mereka menawarkan kartu nama dan ingin bergabung dengan aliansi Wudao. Ketika melihat sekitar, Jiang Beya tersentak. Dia melihat orang yang dikenal dan berjalan mendekat. Orang-orang melihat Jiang Beya berjalan mendekat ke arah Bingyi. Bingyi tidak mengerti kenapa Jiang Beya berjalan ke arahnya. Dia merasa tidak terlalu mengenalnya. Ternyata, orang yang dicari oleh Jiang Beya adalah Bupan. Jiang Beya menundukkan kepala, kemudian menyapa Bupan.
Hal tersebut membuat banyak orang membuka mulut mereka lebar-lebar. Mereka bingung kenapa Jiang Beya menyapa seorang mahasiswa. Kelompok Binceng dan Sang Biu juga tidak kalah terkejut. Bupan dan Jiang Beya saling menyapa. Kemudian Jiang Beya bertanya, kenapa Bupan ada di sini? Bupan mengatakan hanya datang untuk minum, tapi dia mengalami sedikit masalah. Bupan menunjuk ke arah Binceng, mengatakan orang tersebut ingin mengirim ayah dari temannya ke cabang Afrika Aliansi Wudao. Keterkejutan terjadi pada wajah Binceng dan Sang Liang. Mereka ditatap oleh Jiang Beya. Kemudian Jiang Beya bertanya ke Bupan, apakah pria yang ada di sampingnya ini adalah ayah dari teman Bupan? Bing Ye memperkenalkan diri kepada Jiang Beya. Melihat Jiang Beya mengambil kartu nama Bing Ye, orang-orang mulai berpikir, Bing Ye pasti akan naik daun. Jiang Beya meminta maaf kepada Bupan dan akan menangani Binceng dan akan mengirimnya ke cabang Afrika hari ini. Untuk pekerjaan yang dia pegang akan diambil alih oleh Sang Bing Ye. Dengan bantuan Bupan, ayah Tong Tong terselamatkan dan dia juga naik jabatan. Melihat semua masalah sudah selesai, Bupan menyuruh Jiang Beya pergi. Kalau dia ada di sini, orang-orang akan sungkan. Jiang Beya tidak berani menolak, dia pun pergi sesuai dengan perkataan Bupan. Keterkejutan kembali terjadi. Orang-orang tidak menyangka pemuda tersebut berani mengusir Jiang Beya, dan Jiang Beya juga mematuhinya. Tong Tong bertanya, bagaimana Bupan bisa mengenal Jiang Beya? Bupan mengatakan dia memiliki beberapa kemampuan tentang obat tradisional dan sempat membantu tuannya. Ayah Sang Biu menatap Bupan. Dia mulai berpikir untuk menyenangkan Bupan dengan memberikan putrinya. Namun Sang Biu mengatakan dia telah membuli Bupan dan selalu bermusuhan. Hal itu membuat ayahnya marah. Tiba-tiba Binceng muncul dan menyapa Bing Pu, ayah Sang Biu. Dia ingin meminta maaf atas sikap sebelumnya. Tanpa banyak bicara, Bing Pu menampar wajah Binceng. Dia telah menyinggung Bupan, dan Bing Pu tidak ingin dekat-dekat dengan Binceng. Melihat semua orang menjauh darinya, membuat Binceng sakit kepala. Mereka sudah tidak memiliki pilihan lain, dan berencana berkemas-kemas untuk pergi ke cabang Afrika. Melihat Binceng yang sebelumnya bersinar, dan tiba-tiba hancur karena sebuah kata dari Bupan, membuat orang-orang berpikir ingin membuat Bupan terkesan. Mereka pun mendekat dan menawarkan Bupan berbagai hal. Dengan cepat, Bupan menghindar, meninggalkan perayaan. Berpindah ke sebuah klub. Klub itu bernama Clubhouse Hauke di wilayah Jinsou. Di sana ada Wang Xiping, seorang pria dengan luka di wajahnya. Dia bernama Sui Dao. Mereka berdua ditemani oleh para gadis cantik. Ternyata Sui Dao diundang oleh Wang Xiping. Mereka berdua bersulang. Wang Xiping juga mengundang kakak besarnya, seorang ahli taekwondo dengan sabuk hitam tingkat 8, atau yang disebut dengan Gudan. Wang Xiping merasa orang tersebut sudah cukup untuk melawan Bupan. Sesaat kemudian kakak besarnya sudah sampai. Dia bernama Jin Chesai. Melihat Wang Xiping, Chesai langsung memeluknya hingga Wang Xiping kesakitan. Tiba-tiba Chesai menghilang. Dia langsung mendekat ke para gadis. Bisnis pun dimulai. Wang Xiping akan membayar 200.000 yuan setelah membereskan seorang ahli taekwondo dengan sabuk hitam tingkat 3. Tawaran yang diberikan oleh Wang Xiping membuat Chesai begitu bersemangat. Dia sudah tidak sabar menghajar orang tersebut. Sui Dao yang mendengar nominal yang ditawarkan oleh Wang Xiping, dia pun maju dan menawarkan diri untuk melawan Bupan. Sui Dao dan Chesai saling bersaing mendapatkan pekerjaan tersebut. Sebuah pukulan dilepaskan oleh Chesai kepada Sui Dao yang membuatnya terpental menabrak tembok hingga tembok tersebut mengalami retakan. Berpindah ke tempat Sikin. Saat ini Bupan sudah datang dari perayaan makan malam. Ekspresi wajah Sikin terlihat berbeda. Sikin mengatakan jimat, kejadian besar dalam perusahaannya, dan kunci pila mewah yang diberikan oleh Bupan membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Bupan. Bupan ingin menjelaskan, namun dia kembali berpikir jika dia mengatakan dirinya adalah seorang kultivator, Sikin akan berpikir dia adalah psikopat. Bupan pun mengarang jawaban untuk menjelaskan semua yang dia lakukan. Namun Sikin merasa kalau Bupan berbohong. Setelah mendengar penjelasan dari Bupan, Sikin mengatakan Zhu Tianye bukanlah orang yang baik, jadi Sikin tidak akan mengambil pilanya. Dia juga mengatakan, walaupun mereka bukan lagi suami istri, tapi mereka masih berteman. Sikin tidak mau Bupan menjadi penjahat. Bupan tidak menjelaskan lebih jauh lagi. Prioritasnya adalah memperbaiki obat untuk meningkatkan kekuatannya. Pagi telah tiba, ponsel Bupan berdering. Itu adalah telepon dari Yesuan yang mengatakan, sepupunya, Yuan Shuang, mempunyai perguruan bela diri yang sangat terkenal. Saat ini, sepupunya sedang berlatih seni bela diri kuno Lan Guo. Kemudian menanyakan, apakah Bupan tertarik melihatnya? Bupan mengingat
Bela diri tersebut sangatlah bermanfaat bagi pondasi Meridian. Bupan pun bergegas ke tempat tersebut. Sesaat Bupan pun sampai. Di sana sudah ada Yesuan. Dia memperkenalkan temannya yang bernama Chen Hu dan Jingyi. Sepertinya kedua teman Yesuan tidak menyukai Bupan. Namun Bupan tidak mempedulikan hal tersebut. Dia hanya ingin melihat perguruan seni bela diri Long Hu. Mereka pun masuk ke dalam perguruan. Terlihat di dalam perguruan terdapat beberapa murid yang sedang berlatih. Di sana juga ada gadis berambut biru. Dia adalah sepupu dari pacar Yesuan yang tidak lain adalah Chen Min. Bupan dan Chen Min cukup terkejut ketika mereka saling bertatapan. Karena Shikin tidak ingin hubungannya dengan Bupan diketahui oleh orang luar, Chen Min berpura-pura tidak mengenal Bupan. Chen Hu yang melihat para murid sedang berlatih, dia merasa gerakan tersebut tidak terlalu kuat dan mengatakan mereka semua hanya bersenang-senang di perguruan ini. Perkataan Chen Hu membuat para murid menjadi kesal. Chen Hu juga membandingkan gerakan dari perguruan tersebut dengan tarung bebas di luar negeri. Ternyata, Chen Hu ini adalah petarung bebas dari kelas utama di kampus. Maka dari itu dia cukup sombong. Dia terus meremehkan perguruan. Seorang pria tua yang bernama Master Long, dia berjalan mendekat sambil mengatakan, seni bela diri Lan Guo itu luas dan mendalam, tapi tidak sesederhana yang dikatakan Chen Hu. Orang yang datang adalah ayah dari Chen Min. Mendengar penjelasan dari Chen Long, Chen Hu memintanya memberikan contoh. Chen Long mendekat ke sebuah batu sambil mengatakan, dia telah berlatih keras hingga mencapai puncak tertinggi, sehingga dapat menghancurkan batu dengan tangan kosong. Dia juga dapat berjalan di atas air. Sebuah pukulan dikeluarkan. Pukulan itu tidaklah sederhana. Telapak tangan yang dilepaskan oleh Master Chen Long diselimuti oleh aura, hingga membuat batu tersebut membentuk bekas telapak tangan dan mengalami retakan. Chen Hu cukup terkejut melihat kekuatan dari pukulan Master Chen. Begitu juga dengan Yesuan. Berbeda dengan Bupan, dia merasa Master Chen ini cukup menarik. Chen Min merasa bangga dengan perguruan bela dirinya. Dia menatap Chen Hu. Sikap Chen Min ditegur oleh Master Chen. Kemudian Chen Min disuruh mengajak mereka semua berkeliling. Dia pun mengikuti perkataan dari ayahnya. Chen Min mengajak mereka semua berjalan ke halaman belakang, sekalian minum teh. Melihat kemampuan dari Master Chen, Chen Hu ingin bergabung dengan perguruan mereka. Mendengar hal itu, para murid menjadi kesal. Sebelumnya, Chen Hu memberikan penghinaan kepada perguruan mereka. Master Chen mengatakan, jika Chen Hu ingin bergabung, dia bisa datang kapan saja. Tapi jika dia ingin menjadi muridnya, Chen Hu belum memenuhi syarat. Master Chen tidak mempedulikan Chen Hu. Dia berjalan melewatinya, mendekat ke Bupan yang membuat para murid berpikir, apakah ada sesuatu yang menarik dari pemuda tersebut. Master Chen menawarkan Bupan, apakah dia tertarik menjadi muridnya. Tawaran tersebut membuat para murid begitu terkejut. Mereka semua memohon ingin dijadikan murid oleh Master Chen, namun mereka semua ditolak. Tapi pemuda tersebut malah ditawarkan secara pribadi oleh Master Chen. Bupan menolak tawaran yang diberikan oleh Master Chen. Dia mengatakan dirinya terlalu sibuk untuk belajar. Para murid yang mendengar penolakan dari Bupan, mereka berpikir, apakah Bupan tidak mengetahui kesempatan yang begitu berharga? Chen Min menatap Bupan. Dia berpikir, apakah ada sesuatu yang istimewa dari Bupan? Master Chen tertawa. Dia tidak akan memaksa Bupan. Tapi, jika nanti Bupan tertarik, dia bisa mampir ke perguruan mereka. Kelompok Bupan mulai berkeliling di area perguruan. Chen Hu yang sebelumnya ingin menjadi murid dari Master Chen, dia merasa lebih rendah dari Bupan, yang membuatnya begitu kesal dengan Bupan. Berpindah ke tempat lain. Di sana ada Shikin yang bergegas pergi untuk bekerja. Dia berlari karena tidak ingin terlambat. Tiba-tiba ada seorang pencopet yang mengambil tas Shikin. Seorang pria datang dan menendang si pencopet, hingga membuat pencopet itu terjatuh. Akhirnya, tas Shikin berhasil diselamatkan oleh pria tersebut. Pria itu melihat ke arah Shikin yang terluka. Dia ingin memberikannya obat dan mengembalikan tasnya. Diperkenalkan, pria itu bernama Duan Sansi. Shikin mengucapkan terima kasih. Dia memberikan kartu nama kepada Duan Sansi sambil mengatakan kalau dia sedang terburu-buru untuk menghadiri meeting. Wajah Duan Sansi langsung berubah ketika melihat kartu nama milik Shikin. Sepertinya, Duan Sansi ini memiliki niat buruk terhadap Shikin.